Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Yadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Negeri 02 Sastro Dujan, Kecamatan Monopringgo, Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan presentasikan jurnal refleksi dwimingguan modul 1.3 visi guru penggerak. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suwarni selaku fasilitator, juga kepada Ibu Rozana selaku pengajar praktik. Pendahuluan. Belajar dari pengalaman melalui refleksi diri adalah kunci untuk pengembangan diri yang efektif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh guru penggerak, kemampuan untuk melakukan introspeksi diri sangat penting untuk mendukung perannya dalam menginspirasi dan memotivasi para siswa di masa depan. Dalam menulis jurnal ini, saya menggunakan model 4F. Yang pertama, facts, peristiwa; yang kedua, feeling, perasaan; yang ketiga, finding, pembelajaran; yang keempat, futur atau penerapan. 1. Peristiwa. Pada modul 1.3 ini, saya mulai mempelajari materi mengenai visi guru penggerak. Diawali dengan pembelajaran secara mandiri, mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Pada modul ini, siswa diarahkan dapat merumuskan visinya sebagai guru penggerak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah melakukan pembelajaran mandiri, dilanjutkan dengan ruang kolaborasi yang dilaksanakan secara daring bersama Ibu Fasilitator Bu Suwarni untuk membahas materi pernyataan prakarsa perubahan dan langkah-langkah bagja yang dilakukan secara kelompok. Bersama dengan kelompok saya di kelompok 3 yang anggotanya Bu Ilma, Bu Carita, dan saya sendiri, dari kelompok menyepakati visi guru penggerak. Lalu dilanjutkan dengan diskusi pembuatan kalimat pernyataan prakarsa perubahan diri dengan menggunakan instrumen atap, aset, tantangan, aksi, pelajaran atau perubahan sebagai langkah-langkah pembuatannya. Setelah menemukan kesepakatan mengenai kalimat prakarsa perubahan, kami menyusun tahapan pelaksanaannya dengan menggunakan kanvas bagja. Pada pertemuan ruang kolaborasi berikutnya, kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dan mendapat pertanyaan dari peserta rekan CGP yang lain dan mendapat umpan balik dari Ibu Fasilitator Bu Suwarni. Kegiatan selanjutnya, saya mengikuti Lokakarya 1 dengan tema diskusi komunikasi praktisi, mengidentifikasi komunikasi praktisi dan menganalisa pemetaan komunitas praktisi, serta memahami peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi. Melihat potensi komunitas praktisi bersama para pengajar praktik, dilanjutkan kegiatan penugasan demonstrasi kontekstual. Setelah penugasan demonstrasi kontekstual, saya mengikuti elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur sebagai penguatan materi modul 1.3 ini. Di sini kita telah belajar menemukan kalimat visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menentukan prakarsa perubahan yang menantang dari visi yang akan dicapai, membuat tahapan bagja untuk rencana perubahan di mana kita berkarya menggunakan paradigma dan pendekatan inquiry apresiatif dan menjalankan semua rencana perubahan tersebut. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan saya selama mempelajari modul 1.3
tentang visi guru penggerak ini adalah senang dan semakin termotivasi untuk semangat dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Selain itu, saya juga bersemangat dalam menerapkan dan menjalankan visi dan menjalankan rencana perubahan yang sudah saya rumuskan. Semangat dan motivasi saya ini akan membuat aura positif dalam menjalankan prakarsa perubahan saya, sehingga visi saya akan terwujud. Banyak hal baru yang saya pelajari dalam modul 1.3 untuk membuat visi gambaran untuk mewujudkan murid yang berkarakter baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, finding pembelajaran. Dalam menyusun sebuah visi yang akan memberikan perubahan positif, harus berlandaskan paradigma inquiry apresiatif. Setelah menemukan kesepakatan mengenai visi, dilanjutkan dengan merumuskan kalimat-kalimat prakarsa perubahan dengan menggunakan instrumen kanvas atap, aset, tantangan, aksi, pelajaran atau perubahan. Setelah menyusun kalimat-kalimat prakarsa perubahan, dilanjutkan dengan menyusun tahapan pelaksanaan kalimat-kalimat tersebut menggunakan instrumen Bagja. Tahapan Bagja merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di sini saya belajar melalui paradigma inquiry apresiatif dalam melakukan dan meningkatkan perubahan positif di sebuah komunitas atau sekolah. Kita hanya berfokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki dan mengabaikan kelemahan. Dengan berfokus pada aset, maka kelemahan tersebut akan terselesaikan. Keempat, futur atau penerapan. Berdasarkan pembelajaran yang saya dapat, saya akan merefleksikan kembali visi saya sebagai seorang guru yang harus berpihak pada murid dengan memanfaatkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, sehingga saya dapat menjalankan peran saya sebagai guru penggerak dalam memimpin perubahan yang lebih baik di lingkungan saya. Dalam pembelajaran yang saya dapatkan, saya telah membuat perencanaan sebagai tindak lanjut refleksi pada modul 1.3 ini. Rencana tindak lanjut tersebut akan saya laksanakan sebagai aksi nyata yang merupakan wujud pengembangan diri saya terhadap visi guru penggerak. Untuk membuat prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak, saya fokuskan pada aspek terwujudnya generasi cerdas berkarakter. Satu pernyataan prakarsa perubahan menuntun siswa untuk bernalar kritis dalam memperoleh dan memproses informasi dan gagasan melalui kegiatan P5. Adapun wujud kegiatan yang akan saya lakukan adalah memimpin murid beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, meningkatkan kreativitas belajar murid, membimbing murid dengan pembiasaan positif sesuai profil pelajar Pancasila, mengembangkan media pembelajaran IT. Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai lingkungan belajar yang memotivasi dan merangsang kreativitas peserta didik, yang sejalan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang menjadi landasan pendidikan di Indonesia. Sekian dari atas apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.